Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Mari saatnya kita fokus datang ke hadirat Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita sebab di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, ada kelepasan, ada berkat damai sejahtera. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk renungan pagi. Tuhan, biarlah Engkau yang beracara di tengah-tengah kami, Engkau yang mengurapi setiap kami, dan juga jemaat Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang menyaksikan Tuhan, mengikuti acara pada pagi hari ini. Tuhan yang Engkau mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan saat ini. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari angkat tanganmu, katakan segala puji syukur bagimu. Kami tinggikan namamu Tuhan. Tinggikan, yes, Lord, namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, segala puji, kami bawa syukur kami bagimu. Haleluya. Ku tinggikan namamu saja yang kami tinggikan Tuhan. Namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah
sebab Engkau Allah yang hidup, Engkau Immanuel, Engkau Yesus Tuhan, kami sembah. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan, yang berdaulat di dalam hidup kami, yang memimpin seluruh hidup kami Tuhan. Kami bawa syukur. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan. Dimanapun kau berada saat ini, mari naikkan sembah, naikkan puji, naikkan syukur bagi Yesus Tuhan. Haleluya, yang memberikan keselamatan, yang memberikan kesembuhan, sejahtera. Oh, terima kasih. Puji dan sembah bagimu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Sebab Engkau baik. Sampai selama-lamanya Engkau baik Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya seperti-Mu. Sungguh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Bahwasannya sampai untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik. Sebab Engkau baik Tuhan. Layaklah Engkau menerima syukur kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami bawa hidup kami saat ini, terutama Tuhan keluarga kami. Biarlah keluarga kami belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Setiap kami memiliki tanggung jawab untuk membangun mesbah doa kami di rumah kami masing-masing. Bapak Ibu, mari saat ini, jikalau engkau sedang bersama dengan keluargamu, kita naikkan pujian ini bersama. Jadikan ini komitmen kita di hadapan Tuhan. Tuhan akan bekerja mulai dari keluarga kita. Keluarga akan diberkati Tuhan, maka bangsa juga akan diberkati Tuhan. Dan begitu juga di dalam gereja Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhilah hati kami Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Amin Tuhan, amin Tuhan. Jadikan kami Tuhan. Jadikan aku Tuhan. Rumah doa-Mu. Rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan.
Di mezbamu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, ya amin Tuhan, dengan urapan yang baru, supaya kami lebih lagi Tuhan, agar aku lebih Amin. lagi mendengar suara-Mu. mendengar suaramu. Kami bawa semua Tuhan keluarga kami, suku-suku bangsa ya Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, Supaya semua keluarga kami menyembah-Mu agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua keluarga kami Tuhan, agar semua keluargaku datang menyembahmu. ini doa kami pada pagi hari ini Tuhan. Apabila ada di antara kami keluarganya yang belum diselamatkan Tuhan, biarlah mereka juga mendengar kabar Injil keselamatan. Kami bawa mereka Tuhan. Setiap apapun yang mengikat mereka sehingga tidak bisa datang kepada Tuhan, baik suami, istri, anak, menantu, abang, kakak ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau yang menerangi hati dan pikiran mereka, agar semua keluarga kami, seisi keluarga kami Tuhan, seisi rumah kami datang menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom, saudara-saudari kekasih dan jemaat semuanya. Tuhan memberkati di pagi hari ini. Dan di saat teduh ini ya, saya ingin membagi satu topik tentang membina keluarga harmonis. Ya, sungguh Tuhan menciptakan manusia itu bukan satu orang, tetapi adalah sepasang, Adam kemudian Hawa. Dan dari sepasang itulah baru beranak cucu. Kemudian Abraham menerima berkat dari Tuhan karena ia sebagai bapa iman, sehingga dari Abraham baru muncullah keturunan yang begitu besar, nation by nation ya, sampai hari ini semua orang yang seluruh orang yang ada di dunia inilah boleh dikatakan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah keturunan dalam Abraham. Nah, pagi ini kita semua tahu ini masih ya gentarnya pandemi ya atau Covid. Saya melihat suasana terakhir ini memang banyak menggoncangkan keluarga per keluarga. Mungkin banyak orang itu terkurung di rumah, nggak berani keluar karena adanya lockdown, PPKM segala macam, sehingga tidak banyak tahu apa yang terjadi di kota lain. Tetapi kalau Anda mau tahu, saya mau katakan, padahal saat inilah adalah saatnya keluarga itu harus sungguh bersatu. Kenapa? Selain banyak pekerjaan itu hilang ya, atau PHK, ataupun bisnis-bisnis orang itu mengalami setback ya, atau kita bilanglah mengalami penurunan yang luar biasa. Kalau diambil angka ya, seluruh dunia itu lebih kurang 63% itu bisnis itu menurun. Hanya secuil saja bisnis yang masih bisa berkembang
di saat pandemi ini. Nah, sehingga banyak orang itu terpengaruh, terutama suami-suami, bapak-bapak yang kehilangan kerja, yang bisnisnya terpukul. Anda tahu ya, kalau pria itu bisnisnya terpukul atau gak ada pekerjaan, mentalnya itu down, sungguh. PD-nya pun hilang lah, boleh bilang. Jadi si istri, sang ibu inilah yang harus bisa mengerti, yang harus bisa menenangkannya, memperhatikannya, dan mengasihinya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, sehingga keluarga ini tetap utuh. Karena kalau kita lihat perkembangan terakhir ini, banyak waktu di dalam rumah tangga, itu ada baik, ada tidak baiknya. Tidak baiknya adalah terlalu banyak waktu, sehingga suami istri itu bisa cekcok. Sedikit hal saja ya, nampak yang nggak enak, nggak beres, itu sudah mau kritik, ya, mau ngoceh, sehingga gesekan itu terjadi. Apalagi terjadi perceraian di banyak tempat, di banyak negara gitu. Nah, sebagai keluarga Tuhan, tentu keluarga Tuhan itu harus bisa tetap utuh. Karena semua perceraian itu dilarang semuanya karena tidak memuliakan nama Tuhan sama sekali kan, betul. Nah, apalagi kalau keluarga yang mengalami goncangan, efeknya itu ke anak-anak. Apalagi anak yang masih kecil. Mereka kalau melihat orang tuanya itu ribut terus, ataupun sampai bercerai, itu efeknya ke mereka di kemudian hari. Jadi di sini kami menghimbau keluarga itu harus utuh. Baik suami, baik istri, sama-sama lah ya, bisa menanggung ya. Kita lihat ke slide berikutnya itu. Menanggung apa? Kita harus bisa sama menanggung goncangan. Karena kita sudah dibangun di dalam Tuhan Yesus. Jesus is our firm foundation. Itu ada di Matius pasal 7, 24 sampai 27. Tentu saya tidak buka Alkitab ya, itu ayatnya panjang. Saya mau katakan, keluarga yang mengutamakan Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai kepala keluarga, keluarga itu akan bisa utuh. Dan Yohanes pasal 4 ayat 53 juga berkata, ya, bahwa seluruh keluarga itu percaya kepada Yesus sebagai Tuhannya. Nah, apakah keluarga saudara-saudari sudah percaya bahwa Tuhan Yesus itu kepala keluarga? Kalau belum, di zaman ini penting sekali, ya, itu harus ada gitu loh. Jadi bukan lagi suami yang, wah saya sebagai pria, saya kepala keluarga, apa yang saya katakan, kalian semua harus mendengar ya, tak boleh bantah, tak boleh bilang tidak gitu loh, nggak bisa, nggak ada otoritas yang seperti itu, semena-mena. Karena pria dan wanita diciptakan sama-sama mempunyai hak sebagai pewaris keselamatan. Dan justru perintah Tuhan kepada suami istri adalah, hai sang suami, engkaulah yang harus mengasihi istri sebagai diri sendiri ya. Dan istri itu tentu harus menghormati suami. Jadi itu balance gitu loh. Pepatah Tionghoa itu mengatakannya begitu. Zhang fu qi zi ying dang xiang jing ru bing. Suami dan istri itu harus bisa saling menghormati. Seperti tamu dah. Ya, kita sama tamu tentu saling menghormati dong. Ya, mana ada orang yang bersikap kasar kepada tamu gitu loh. Nggak mungkin dah, tamu VIP misalnya. Nah, jadi alangkah baiknya memang hubungan suami istri itu bisa saling menghormati. Tak pandang latar belakang, tak pandang gelarnya lah, ya, status sosialnya lah, keluarga pihak laki kaya raya atau pihak wanitanya yang kaya raya, semua itu tidak dilihat. Kalau sudah membangun jadi satu keluarga, ya di dalam keluarga itu mereka sama. Jadi kalau mereka bisa belajar saling menghormati, keluarga itu akan sama-sama bisa melewati goncangan-goncangan yang terjadi. Anda melihat pandemi itu kadang menyebabkan anggota keluarga ada yang meninggal dunia. Betapa sakit hati kita melihat. Minggu lalu orang ini atau teman ini masih ada, masih hidup, masih bisa bergaul, tiba-tiba sudah kedengaran dia sudah kembali ke rumah Bapa. Tentu Tuhan mempunyai maksud yang terbaik untuk setiap orang. Ya, yang kita perlu adalah kita taati, kita percaya bahwa di dalam Tuhan itu yang terbaik selalu Tuhan berikan kepada diri kita dan anak cucu kita. Nah, ini ada beberapa tips untuk memperkuat hubungan suami istri.
Bagaimana yang terjadi adalah suami istri itu sering harus berkomunikasi. Jadi tidak boleh saling sibuk dalam pekerjaan, dalam urusan, dalam hal-hal apapun lah ya, terpisah sendiri-sendiri gitu. Itu tak bagus gitu. Ya, jadi suami istri itu harus punya waktu, bisa bertemu muka, bisa duduk bersama, bisa ngobrol, kongko, sharing, curhat, namanya pun soulmate, betul tidak? Ya, jadi bukan hanya waktu baru mau intim, baru sama-sama, enggak begitu. Jadi harus ada waktu untuk bisa berkomunikasi. Pepatah juga mengatakan ya, tanpa komunikasi seperti paret itu, kalau nggak ada aliran air, paret itu pasti bau sekali, betul tidak? Ya, jadi komunikasi itu harus lancar dalam satu rumah tangga. Sehingga dalam rumah tangga itu ada keharmonisan. Dalam komunikasi tentu tidak berkata-kata kasar. Kalaupun terjadi gesekan, cekcok, kita harus hindarkan, mengerem mulut ini. Jangan keluar kata-kata yang menghina, kata-kata yang kasar. Karena itu kadang bisa menimbulkan bekas koretan di hati orang yang mendengarnya gitu loh. Ya, suami istri itu udah lebih intimnya, lebih daripada saudara-saudari kandung sendiri. Mereka udah dikatakan oleh firman Tuhan itu, dua orang itu bersatu menjadi satu tubuh. To become one, itu udah begitu erat, begitu intim. Maka suami istri itu boleh dikatakan nih, tidak ada rahasia lagi di antara kita gitu loh. Sudah satu visi, satu pikiran, ya, satu arah gitu loh, yang terbaik untuk keluarga ini. Nah, sehingga juga mereka itu bisa bersabar, berdiskusi, mau lakukan apapun yang besar, hal-hal yang besar menyangkut keluarga atau masa depan anak-anak, harus bisa berdiskusi. Jangan satu orang aja yang menanggung sendiri atau satu orang yang merasa dirinya lebih pintar, lebih hebat. Dia menentukan segala-galanya. Ya, supaya istrinya ikut aja kau, ikut aja. Nanti nggak beres baru istrinya kritik. Kenapa kau yang suruh saya ikut saja? Ya, tanpa memberi saya kesempatan untuk berbicara gitu loh. Nah, hal itu sebenarnya nggak boleh terjadi. Kemudian nih, sang pria juga harus bisa membantu dalam pekerjaan rumah tangga. Betul. Kadang PRT itu kan boleh bilang berhenti bekerja, ya, atau berlibur misalnya, pulang kampung gitu. Nah, sebagai bapak, suami itu kita lah saling membantu dalam pekerjaan rumah tangga. Jangan semuanya itu si istri yang kerjakan. Ya, kasihan juga kan, cuci piring, cuci baju, ya, ngepel lagi semuanya, ya, dan lain-lain, apalagi yang punya anak-anak kecil, mereka itu harus bisa mengajar lagi, dalam arti, kan sekarang itu sekolahnya online ya, pakai Zoom misalnya atau fasilitas internet, sehingga sang ibu, sang mama itu waktunya itu juga tersita untuk mengawasi PR anaknya, apakah pekerjaan itu, sekolah itu semuanya sudah bagus, sesuai dengan permintaan sekolah. Nah, kemudian juga suami istri, kalaupun dalam waktu yang sudah pulih, nggak ada lagi lockdown, masing-masing punya pekerjaan atau punya bisnis, sibuk boleh, tetapi perlu cari waktu untuk bisa berduaan makan bersama. Sesekali, ya. Jadi jangan selalu kemana makan, bawa anak kemana itu, anak ikut, kemana ikut. Sesekali suami istri berdua saja, dinner by candlelight, ya. Jadi orang bilang ini romantis, ya memang pria itu juga harus belajar loh. Kadang pria harus belajar, saya belajar menjadi romantis loh pada istri sendiri. Kenapa? Karena wanita itu memang senang, ya. Tidak harus kasih cincin berlian setiap kali gitu loh, ya. Tidak, tetapi apresiasi, ya, sekentum bunga ataupun kata-kata yang sungguh keluar dari hati, ya, ataupun perhatian yang sungguh-sungguh, ataupun satu kue kecil saja pun yang paling dia suka kita belikan, dia itu senangnya bukan main. Ya, that's why suami istri itu harus bisa belajar saling menghormati, saling mengerti, saling mendukung, ya. Dan keluarga itu akan menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang sehat, dan merupakan teladan bagi anak-anak Anda kemudian hari. Nah, di sini kita lihat ada slide kecil itu di samping, ya, itu dikatakan apa? As a husband, ya, sebagai suami, I will love, lead, and provide. Itu pekerjaan suami lah sebenarnya, ya, dalam singkatnya. Suami itu memberikan apa? Cinta kasihnya, memimpin
tentu sebagai iman kepala keluarga, memberi apa? Provide, memberi makan, memberi nafkah. Itu pria harus sungguh-sungguh all out gitu loh. Memang zaman pandemi ya kadang suami istri sama-sama lah ya mencari nafkah gitu. Ya, dan sebagai istri, apa yang ia akan lakukan? Istri adalah penolong yang terbaik, penolong yang paling setia, ya. So, help memberi bantuan, manage yaitu mengelola keluarganya, mengatur keluarganya, semuanya baik gitu loh ya. Dan juga memberikan cinta kasihnya, love. Nah, ayat-ayatnya itu ada di sana. Silakan saudara-saudari itu jepret, ya, captures ataupun catat, kemudian baca di rumah nantinya. Karena semuanya ini adalah demi hubungan keluarga Anda, hubungan pernikahan Anda itu menjadi yang terbaik, yang kuat. Karena pandemi ini kapan berhenti tak ada yang tahu. Ya, jadi sebagai gereja tentu menginginkan semua jemaat itu mengikuti firman Tuhan dengan baik dan mengerti gitu loh. Ya. Nah, slide terakhir adalah tentang hubungan mertua dan menantu, hosi de kuansi. Ya, kita tahu lah ya, kalau menantu perempuan sama ibu mertua itu tinggal bersama dalam satu rumah, ya. Kalau rumahnya kecil lagi ya, nggak ada tempat untuk sendirian-sendirian, itu kadang bisa gaduh gitu. Ya, bisa terjadi kegesekan-gesekan gitu. Jadi di sini ada beberapa hal ya dari para pakar yang mengajarkan kepada kita adalah saling mengasihi seperti ibu dan anak sendiri. Mula-mula memang tidak gampang ya namanya pun menantu perempuan itu dari keluarga lain kok ya, itu pun istri anakmu itu. Tetapi ibu mertua harus mengayomi sebagai orang tua gitu loh. Nah, ini mama baru kira-kira begitu loh ya, ibumu di keluarga ini. Mari mengayomi si menantu perempuan ini, mengasihinya. Jadi jangan membedakan, ya anak perempuan sendiri kasih 100, menantu perempuan kasihnya cuma 50% gitu loh. Itu sangat membedakan dan itu merupakan hal-hal yang bisa merusak ya hubungan kekeluargaan di kemudian hari. Karena orang bisa melihat dan merasakan. Jadi mama mertua yang baik, yang pinter adalah itu bisa mengayominya semuanya sama. Ya, nah orang kan mengatakan menantu itu juga seperti anak. Itu bukan kata di mulut saja, seharusnya memang begitu dilakukan dalam satu keluarga. Kemudian menantu sebagai yang paling muda itu harus belajar beradaptasi dan rajin membantu ibu mertua. Janganlah sebagai seorang menantu perempuan sudah menikah masuk satu keluarga, ya sudah sekian bulan, sekian tahun merasa sendiri itu VVIP gitu loh. Semuanya dilakukan, dikerjakan oleh mama mertua sama anak perempuannya, ya kita bilang koko lah ya, kuku gitu loh. Jangan begitu. Apapun pekerjaannya bisa turun tangan sama-sama. Namanya dalam satu keluarga setiap orang itu sama, betul nggak? Everybody is the same. Ada pekerjaan apa yang bisa bantu, lakukan. Nggak perlu diperintah. Ini kamu punya tugas, ini you punya tugas. Nggak perlu seperti itu. Semuanya itu dari pengertian sendiri. Dan memang dari hatinya kalau sendiri mau jadi seorang menantu yang terbaik di keluarga ini, Anda tahu hal-hal tertentu itu memang harus dikerjakan. Dan orang tua itu senang, ibu mertua pasti senang kalau itu dibantu oleh anak menantu. Saya ada teman dekat gitu loh, sampai mertuanya cerita sama teman-temannya, aku punya ini simpu ya, menantu perempuan saya ini luar biasa, selain bisa cari uang, baik sekali. Pekerjaan rumah semuanya beres dia atur. Wah, itu luar biasa kalau Anda bisa mendapatkan pujian dari mama mertua seperti itu. Kemudian mertua ingat tidak mencampuri urusan anak dan menantu. Andai kata anak lakinya sama istrinya itu ada gesekan, cekcok segala macam, mama mertua ataupun papa mertua, jangan terlalu mencampuri urusan generasi yang muda. Biar mereka itu disuruh berdoa, bersabar, berdoa dulu. Ya, dan mereka itu akan mencari solusi yang terbaik. Biasanya kalau orang tua udah campur tangan itu makin rumit. Karena masing-masing membela anaknya atau yang pihak wanita membela anaknya, pihak pria membela anaknya sehingga makin rumit, makin ribut. Dan itu tidak boleh terjadi. Ya, jadi keluarga Kristen
adalah keluarga yang harmonis, yang Tuhan inginkan dan Tuhan memberkati. Karena keharmonisan itu sendiri, jia he wan si xing, ke ho ban su heng. Itu yang kita mau. Sekeluarga itu harus rukun selalu. Doakanlah keluargamu rukun. Doakanlah setiap anggota keluarga itu bisa belajar saling menghormati dan mengasihi. Itu harus dengan doa. Karena iblis nantiasa mengganggu ego, mengganggu sifat, pikiran, tabiat lama orang itu kadang sering muncul. Hanya dengan doa kita bisa menang. Nah, jadi maka saya katakan, fondasi itu adalah Tuhan Yesus. Firman Tuhan itu dibaca dan direnungkan. Sehingga setiap orang di dalam keluarga ini akan menjadi lebih dewasa, lebih kental rasa persaudaraannya, ya, dan kita akan tumbuh bersama dalam iman. Sehingga keluarga kita itu bisa hadapi segala goncangan yang terjadi di akhir-akhir ini. Ya, apapun yang nantinya di tahun ini, tahun depan, saya doakan keluarga jemaat, saudara-saudari itu adalah keluarga yang dinaungi Tuhan, dikasihi Tuhan, dan bisa ya Tuhan membentengi keluargamu, oke, dengan anugerahnya sebagai perisai, sehingga keluargamu sehat, baik, dan harmonis selalu. Oke, mari kita berdoa sejenak. Bapa yang bertakhta di surga, Bapa yang baik, yang penuh kasih sayang kepada kami sebagai anak-anak Tuhan, pagi hari ini Tuhan, Engkau memberkati, Engkau mencurahkan berkat berkelimpahan kepada setiap keluarga jemaat-Mu. Kepada saudara-saudari kekasih yang mendengar firman ini, sharing ini, saat teduh ini Tuhan. Engkau mencurahkan berkat Tuhan sehingga keluarganya pulih. Keluarganya menjadi keluarga yang sehat, yang kuat. Tuhan berkati, ada yang sakit disembuhkan. Ada yang menghadapi masalah, kesulitan, keuangan, pekerjaan, bisnis. Engkau membuka jalan baru ya Tuhan. Engkau menuntun, Engkau mendukung sehingga mereka itu akan melihat bahwa Tuhan itu memang Tuhan yang dahsyat. Engkau mengasihi setiap orang, baik yang muda, baik yang tua Tuhan. Kami doakan Tuhan, Tangan-Mu lah yang menuntun kami semuanya Tuhan, dalam zaman ini, dalam pandemi ini, sehingga terhindar dari segala bahaya penyakit virus. Terima kasih Tuhan Yesus, darah-Mu tutup bungkus semua kami ini. Dalam satu nama kami telah berdoa, nama Yesus. Amin. Amin.